Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahalla lana fi hadzal yawm at-ta'am wa harrama alaina fihi as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi was-sa'i ila mardatillah liyakuna min ashabihi jinnah. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita telah mendirikan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ini berarti bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kita semua patut bersyukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik, meskipun suasana Ramadan dan 1 Syawal 1442 Hijriah masih di masa pandemi COVID-19 yang telah setahun lebih melanda lebih dari 200 negara. Ini sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap waspada dan tidak terlena dan terus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpisah dengan bulan yang telah menyertainya dalam mengabdi kepada Allah. Bulan yang meneburkan harapan hamba dari ampunan Tuhan. Bulan yang di dalamnya orang-orang soleh membersihkan hati dengan air mata taubat dan penyesalan. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah jadikan seluruh amalan-amalan Ramadan sebagai tangga menuju takwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semoga puasa kita pada hari-hari kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari wabahnya COVID-19 dan berbagai dampak yang timbul di masa sulit ini. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kekagumannya terhadap orang mukmin. Ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka dia itu adalah mendapat kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis ini memberikan pelajaran yang penting. Segala kondisi, baik senang maupun sedih, pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mukmin, jika menyenangkan maupun menyedihkan, dihadapi dengan sikap positif. Saat dia dianugerahi nikmat yang menggembirakan, maka langsung syukurullah rifong Allah Ta'ala sambil mengucapkan Alhamdulillah. Atau sesuai dengan riwayat Ibnu Majah, Nabi mencontohkan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebaliknya, jika menghadapi musibah atau hal-hal yang menyedihkan, ia bersabar menghadapinya sambil mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Inilah yang merupakan tingkatan tertinggi dalam menghadapi suatu musibah, yakni orang beriman justru mengucapkan syukur atas musibah yang menimpa dirinya sambil bersabar. Namun hadirin jemaah Idul Fitri yang saya muliakan, perlu diingat bahwa sabar tidak ada batasnya. Hal yang membatasi kesabaran adalah manusianya sendiri. Maka itulah sabar menjadi kunci meraih dunia dan akhirat. Ibnu Athaillah pernah berkata, sabar adalah menyikapi musibah dengan adab atau cara yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabar." Artinya, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar dan maha kuasa. Kebesaranmu ya Allah membuat diri ini tidak berarti, membuat batu jadi lulu dan besi menjadi meleleh. Segala kekuatan dan kemampuan lumpuh di hadapanmu. Maha besar Allah dan maha kecil manusia. Maha kuat Allah dan maha lemah manusia. Dengan modal keyakinan seperti ini, umat Islam akan menjadi umat yang tidak lupa diri, sombong dan angkuh ketika memperoleh keberkahan, dan tidak pernah berputus asa ketika mengalami ujian, karena keberhasilan dan kegagalan, kesenangan dan kesusahan, kelapangan dan kesempitan, seluruhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menghiasi diri dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini,
di masa pandemi COVID-19, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Lebaran ini adalah hari perdamaian dan persatuan untuk saling memaafkan di antara kita. Sebagaimana pepatah Bugis yang mengatakan, Rabba si patokong, malilu si pekainga, sirue menre tas sirue no. Malilu si pekainga, mainga pimu paja, nasabari, na panurungi bosi masena fuang Allah Ta'ala, na tuo tanah-tanah decenge, na lempe berejama, na malimana sininna dosata idi tobuluk kumbai. Marilah kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membina persaudaraan, persahabatan, dan kesatuan dalam menyatupadukan kasih sayang serta mempersatukan rohani dan jasmani dalam membangun bangsa dan negara kita yang tercinta ini, khususnya Kabupaten Bulukumba. Begitu pula dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama, yaitu dinul Islam, agama Islam. Kita melapangkan dada untuk memberi dan menerima maaf dari sanak saudara, suami istri, handai tolan, teman sekantor, tetangga, dan sesama muslim yang agaknya masih membayangkan atau merasakan luka hati. Mari kita saling memaafkan. Semoga damai dan sejahtera kita semua. Janganlah ada rasa dendam yang bersemi dan tersimpan dalam hati. Biarkan ia menghilang bagai embun di waktu pagi hari, hilang tak berbekas. Dan yang terpenting adalah mencium tangan sambil meminta maaf dengan bersujud di hadapan orang tua. Pada hari inilah sepantasnya kita merenungi, mengalirkan air mata, penyesalan, mengingat dosa-dosa kepada kedua orang tua. Seringkali kita menyakiti hati keduanya dengan memaki-maki, menghardik, melawan, memukul, bahkan mengusir dari rumah, membiarkan hidup sengsara dan terlantar, yang menyebabkan hati keduanya kesal, iba, dan kecewa. Bahkan ada anak yang sampai hati membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakaul walidain minal uquq. Tangisan orang tua termasuk kedurhakaan. Alangkah sedih dan menyakitkan hati orang tua yang memiliki anak yang demikian tega dan kejam. Wahai saudara-saudaraku, saat inilah sepantasnya kita mengenang dosa kepada kedua orang tua. Dengan susah payah dan mati-matian bapak dan ibu mengasuh anaknya agar betul-betul menjadi manusia. Tapi sungguh demikian, anak yang keras kepala, dinasihati tak didengar, didengar tak dilakukan, dilakukan tapi tidak sungguh-sungguh, sehingga harapan orang tua menjadi lentur, luntur, dan sirna. Terkadang orang tua merasa hina apabila mereka memanggil anaknya 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali tanpa ada jawaban. Walaupun ada jawaban, maka jawaban itu menyakitkan, bahkan disertai dengan bentakan dan keluhan. Oleh karenanya, ingat dan renungkanlah sedalam-dalamnya bagaimana duka dan derita yang dialami oleh seorang ibu sewaktu kita berada dalam kandungannya, yang menyebabkan jalannya tidak normal. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti, jalan dan duduknya terganggu, makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Kemudian melahirkan kita dengan penderitaan di atas penderitaan, seolah-olah dalam situasi mempertaruhkan antara hidup dan mati.
Setelah itu kita diayun dan ditimang-timang sambil dinyanyikan sehingga suaranya parau. Renungkanlah wahai saudara-saudaraku, ibu kita tak henti-hentinya bermunajat, berdoa dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Jika hari ini kita menjadi anak yang sukses, tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikanlah anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikanlah nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Mari kita melihat perjuangan ayah ibu siang dan malam, mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang, tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Ketika ayah ibu sudah tua dan kelaparan, tiada tangan dari anak yang menyuapi. Dengan tangan yang gemetar, ibu menyuapkan sendiri makanan itu ke mulutnya dengan linangan air mata. Ketika ibu sakit, di mana tangan anak yang ibu harapkan dapat merawat ibu yang sedang sakit? Ketika nyawa ibu terpisah dari jasad, ketika jenazah ibu hendak dimandikan, di mana tangan anak yang ibu harapkan untuk menyirami jenazah ibu untuk terakhir kalinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semestinya semakin lanjut usia ayah dan ibu, semakin memerlukan perhatian, kecintaan dan belas kasihan yang lebih besar lagi. Tapi justru dianggap sebagai beban berat yang harus dijauhkan atau disingkirkan. Tidak peduli makannya, pakaiannya, sehingga hidup terlantar seakan-akan tidak punya anak. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah akan menuliskan baginya hajjam mabrura, pahala haji yang mabrur. Besarnya jasa ibu bapa, sepantasnya dan seharusnya lah seorang anak berbuat baik kepada ibu bapaknya. Alangkah celakanya seorang anak bila membalas air susu ibu dengan air tuba. Camkanlah baik-baik bahwa kita tidak dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sebelum mendapatkan ridha kepada kedua orang tua. Seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridha seorang orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Dengan demikian, sepantasnya lah setiap kita kembali ke rumah masing-masing. Sepantasnya lah setelah kita kembali ke rumah masing-masing, maka hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan adalah merendahkan diri di hadapan orang tua, memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebab
ampunan Allah takkan dapat diperoleh sebelum mendapat ampunan kedua orang tua. Saudaraku yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berpulang ke rahmatullah, masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan jalan tetap menjalin hubungan baik dengan para sahabatnya, menunaikan janjinya, memohonkan ampun dan mendoakan keduanya dengan mengucapkan Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya memelihara aku di waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan kita. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah bunda, saudara, kekasih, tetangga, sahabat dan handai taulan. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Maha Suci? Kemanakah ayah atau ibu yang tahu? Kemanakah ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu gelak tawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yad diafatan libadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannah diafatal kubra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila tilka diafa jami'al alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ila ta'atillah mujahidin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hathar wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima fa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairul khalqi sahibul wajhil anwar warda Allahumma an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabika ajmain. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa husnal khuluq
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.